Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwata fillah, kita ketemu lagi di dalam pelajaran ringkas dari kitab Tauhid yang hari ini kita lanjutkan di hadis yang kedua tentang bab takut kepada syirik, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang meninggal dalam keadaan berdoa, menyembah selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, ia akan masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini hadis ini sangat tegas dan jelas ya. Di riwayat Muslim juga ya. Di dalamnya ada ucapan, dan saya berkata, siapa saja yang meninggal dalam keadaan tidak beribadah kepada selain Allah, ia masuk surga, yaitu lawannya ya, lawan dari hadis itu. Dikeluarkan pula oleh Muslim dengan lafaz man mata yusriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah, ia masuk surga. Dan saya berkata, yang berusan ya, man mata yusriku billahi syai'an dakhalan nar. Ini terjemahnya salah kayaknya. Kalau udah Hollander ya masuk ke neraka ini. Siapa yang mati dalam keadaan syirik kepadaku sedikit pun, dia akan masuk ke neraka ya. Ini salah terjemahnya nih. Dan juga di riwayat yang lain, siapa saja yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah, ia akan masuk surga. Jadi jelas orang yang meninggal dalam keadaan syirik, ia akan masuk neraka. Yad'u itu dalam hal ini berarti meminta ya. Dikatakan da'ahu ketika meminta atau mohon untuk diselamatkan. Niddan itu tandingan yang menyamai dan menyerupai. Makna hadis, Rasulullah mengabarkan
bahwa siapa saja yang mengadakan tandingan yang disamakan dan diserupakan dengan Allah dalam peribadahan, yang ia berdoa, meminta, dan memohon keselamatan kepada tandingan itu juga, baik tandingan itu tersebut berupa nabi maupun selainnya, dan ia terus-menerus berada dalam keadaan seperti itu sampai meninggal dan tidak bertobat sebelum meninggal, tempat kembali dia adalah neraka karena telah berbuat syirik, ya. Jadi apapun, ya, yang diadakan sebagai tandingan selain Allah, ya, termasuk misalnya dia menyembah kepada orang-orang soleh sedikit pun, ya, ataupun yang derajatnya dikatakanlah ya para wali atau bahkan ya nabi sedikit pun, ya, gitu, maka dia masuk neraka ketika telah menyembahnya, ya, dan meninggal dalam keadaan syirik, ya. Apa itu tandingan atau nidan? Itu ada dua. Pertama, mengadakan sekutu bagi Allah dalam jenis-jenis ibadah atau pada sebagian jenis, maka adalah syirik besar yang pelakunya kekal di neraka. Jadi ini yang pertama, dijadikan sekutu bagi Allah ini dalam jenis ibadah, ya. Dia beribadah kepada sekutu Allah ini, ya, pada tandingan ini, ya, atau sebagiannya, ya, sebagian jenis ibadah, ya. Maka dia pelakunya kekal di neraka, ya. Yang kedua, misalnya termasuk ke dalam kesyirik kecil, seperti ucapan seseorang, apa-apa yang Allah dan engkau kehendaki, itu, ya. Jadi apa saja yang Allah dan engkau kehendaki, itu, ya. Gitu. Atau perkataannya, kalau bukan karena Allah dan kamu, nah, gitu. Jadi diikut sertakan, ya, kehendak Allah dengan, ya, kehendak Allah dengan orang yang diikut sertakan itu. Jadi Masya Allah dengan perkataan Masya Allah wasyita, itu juga bisa, ya, itu diantaranya, ya, kalau di Arabkannya Masya Allah wasyita, itu juga syirik, itu, ya, kalau bukan karena Allah dan kamu atau karena kehendak Allah dan kamu, ya, itu. Nah, itu juga, iya. Serta ucapan yang semisal yang mengandung kata sambung dan pada lafaz jalalah, ya. Juga seperti riya yang ringan, ini tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka meskipun masuk ke dalam neraka, sehingga memberi ketakutan terhadap perbuatan syirik, ya. Hadis itu dengan menerangkan akibat dan tempat kembali pelaku kesyirikan. Faedah hadis yang pertama, memberi pertakutan terhadap perbuatan syirik dan anjuran untuk bertaubat dari kesyirikan sebelum
seorang meninggal. Karena kalau sudah meninggal dia kekal di neraka ya. Iya. Berat ya ancamannya. Yang kedua, bahwa setiap orang yang bersamaan dengan doanya kepada Allah, berdoa pula dia kepada nabi misalnya, atau berdoa juga kepada wali. Nah, walaupun tingkatnya itu derajatnya itu derajat nabi atau wali ya. Ya. Baik yang disembah itu masih hidup atau sudah meninggal ya. Atau kepada batu atau pohon, berarti dia juga sudah mengadakan tandingan bagi Allah. Nah itu. Iya, tapi untuk menyembah, kalau kalau mendoakan ya bisa mendoakan, tapi jangan berdoa kepada orang yang di kubur itu. Beda. Ya, kalau ini dikeramatkan atau meminta kepada orang yang di kuburan ya gitu. Dulu saya masih kecil kan SMP dibawa itu makam Iya. Purworejo. Kalau masuk apa maksud dia untuk mendoakan, ya mendoakan mah nggak masalah ya, mendoakan ya, bahkan nggak usah ke kuburan juga, di rumah juga kan bisa mendoakan, di masjid kan tempat ijabah ya gitu, apalagi di Masjidil Haram ya gitu, tempat ijabah ya, di waktu-waktu ijabah juga kan di sepertiga malam ya gitu. Tapi kalau dia maksudnya berdoa atau menyembah kepada orang yang di kuburan, nah itu ya, itu termasuk itu kesyirikannya itu. Doakeun minta doa. Ya. Karena itu sudah dijelaskan di surah Fatir kemarin ya. La yasma'u doa akum walau sami'u mas tejabulakum. Dia tidak akan mendengar ya gitu, seruan kita ya gitu. Kalaupun bisa mendengar, tidak akan bisa mengijabah ya gitu, orang mati itu ya. Tidak akan bisa mengijabah ya. Nah itu. Bacana kitab eta unggul jadi hanya hiji. Nah ini harus di angin nih. Harus kita menghindarinya ya. Jangan sampai mengadakan tandingan-tandingan selain Allah ya. Yang ketiga, bahwa dosa syirik tidak akan diampuni kecuali bila pelakunya bertobat ya, sebelum dia meninggal. Nah itu di hadis yang kedua. Hadis yang kedua singkat ya. Hadis yang ketiga, sekalian aja ya hadis ketiga ya sekarang ya. Yaitu masih riwayat Muslim ya. Wali muslimin an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Man laqiyallaha wa huwa la yusriku bihi say'an dakhalal jannah wa man laqiya yusriku bihi say'an dakhalan nar. Rasulullah bersabda, siapa saja yang menemui Allah meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk surga. Ya, siapa yang menemui Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, pasti dia masuk surga. Siapa saja yang menemuinya meninggal dalam keadaan berbuat syirik terhadapnya sedikit pun, dia pasti masuk neraka. Nah, sekarang kita kenal dulu siapa itu Jabir. Jabir adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang mulia, banyak meriwayatkan hadis, dan anak seorang sahabat. Beliau meninggal di Madinah setelah 70 Hijriah dalam usia 94 tuh. Wah, luar biasa 94 ya. 94 tahun ya. Pada banyak umur ya gitu. Kalau orang yang berilmu itu biasanya ada ya di antara mereka panjang umur ya. Man laqiya Allah, siapa saja yang berjumpa dengan Allah, artinya siapa saja yang meninggal. La yusriku bihi, tidak berbuat syirik terhadapnya, yaitu tidak mengadakan sekutu bagi Allah, baik dalam perkara uluhiyah, uluhiyah itu adalah ibadah, maupun rububiyah ya, dengan sesuatu, yaitu dengan kesyirikan yang sedikit atau banyak, apalagi ya. Bahwasanya Rasulullah mengabarkan bahwa siapa saja yang meninggal di atas tauhid, perihal masuknya ia ke dalam surga adalah sudah pasti. Jadi itu sudah pasti ya. Meskipun ia adalah seorang pelaku dosa besar, meninggal dalam keadaan terus-menerus berbuat dosa, maka ia berada di kehendak Allah. Ya, berada di kehendak Allah. Musyrik gitu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan memaafkan, dan ya karena keimanannya atau ada amal yang lebih berat, ya bisa jadi langsung memasukkan dia ke surga. Atau kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazab dulu dia di neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Adapun orang yang meninggal dalam kesyirikan besar, di atas kesyirikan besar, ia tidak akan masuk surga, tidak akan mendapatkan rahmat Allah, dan dikekalkan di neraka. Kalau meninggal di atas syirik kecil, dia masih masuk ke neraka. Tapi kalau tidak memiliki amal kebaikan, kepencet deh. Kalau tidak memiliki amal kebaikan yang mengalahkan syirikannya, ya, tetapi ia tidak akan kekal di dalam neraka tersebut ya, karena ya masih punya iman ya, walaupun hanya sebesar
biji sawi atau ya biji jarloh ya. Kalau itu anu mau meninggal biasanya seperti tuntun Allah 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 gitu gitu. Ya intinya mah itu sebut la ilaha illallah ya. La ilaha illallah Iya. si pas la ilaha putus gitu Ya Allah 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 gitu. Tuntunan biru penungguan biasanya. ya bisa jadi kan dia nyebutnya itu, cuman ya karena lisannya nggak sanggup ya baru menyebut Allah saja. Ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa kan dia sudah berusaha untuk mengucapkan la ilaha illallah, cuman ya dia hanya menyebut Allah saja ya tidak masalah, nggak apa-apa. Iya, Nungguan lah istilahnya kalau kayak nungguan pasti kayak ya nggak apa-apa. tuntun akhir gitu la ilaha illallah Yang penting ada upayanya itu. menjauhkan Iya, kesyirikannya. ya upaya untuk talkinkan ya. Dan orang yang mau meninggal juga dia berusaha untuk mengucapkan la ilaha illallah ya. Tapi kalaupun dia hanya mengucapkan Allah saja ya ya sudah, tidak apa-apa gitu. Iya. Biasanya kan isi terpanjang umur gitu kan beribu-ribu coba bertauhid Dilihat juga kan dari amal soleh dia sebelum meninggal apa gitu. Nah itu kalau dia orang yang soleh ya kelihatan lah gitu. gampang gitu mengucapkan namanya. Ya ucapannya, perbuatannya juga kelihatan. Hubungan antara hadis dengan bab itu, terdapat peringatan keras terhadap perbuatan syirik sehingga mengharuskan adanya rasa takut yang amat besar terhadap kesyirikan itu. Faedah hadis pertama, kewajiban takut terhadap kesyirikan karena agar selamat dari neraka dipersyaratkan untuk selamat dari kesyirikan. Jadi kalau ingin selamat dari neraka ya harus selamat dari kesyirikan ya. Jangan ada kesyirikan sekecil apapun. Kedua, bahwasanya yang dianggap yang menjadi ukuran itu bukanlah banyaknya amalan. Jadi bukan aksaru amala ya, tetapi yang dianggap sebagai ukuran selamatnya seseorang itu adalah kualitas amalan itu ya. Selamatnya amalan yaitu kualitasnya diantaranya jauh dari kesyirikan ya. Amalan itu ikhlas tuh ya gitu. Ikhlas hanya karena Allah. Tiga, penjelasan tentang makna la ilaha illallah, yaitu meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Keempat, dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba, bahwasanya tiada yang memisahkan seorang hamba dengan surga atau neraka kecuali kematian. Jadi dekat ya surga atau neraka itu. Kematian itu kan dekat ya gitu. Bahkan dikatakan di dalam beberapa keterangan dekatnya itu seperti dekatnya sendal gitu ya. Kita apa, dengan sendal kita kan dekat gitu ya. Nah begitu juga surga dan neraka ya. Terus yang kelima, keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan, yaitu dia akan masuk surga ya diantaranya. Nah itu
untuk hadis yang kita sampaikan pada hari ini, 2 hadis cukup ya, insyaallah tentunya jadi modal kita agar beramal ya dalam keadaan tauhid dan meninggal dalam keadaan tauhid ya. Insyaallah besok kita lanjut lagi pada salat zuhur ya. Walafu minkum walafikum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati rabbana atina min ladunka rahmatan. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.